Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar dosen UT. Melalui kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini saya akan mempresentasikan tugas yang ketiga, atau mempresentasikan atau presentasi jawaban tugas ketiga oleh mahasiswa UT nama Sartiadi, NIM 0522670026. Nah, di sini tugas yang ketiga ini yang saya akan berikan jawabannya ini ya, ini terkait dengan fungsi array ini ya. Dimana di sini soalnya buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang pertama, jika golongan A gaji 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Nah, ini ya. Nah, di sini ya pembahasannya yang pertama ya, yang dibahas. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array yang pertama ini mulai dari 0. Kemudian yang kedua, jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array yang pertama. Kemudian yang ketiga, jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array yang kedua. Kemudian di sini buatlah persen. Ini ya, ini menggunakan persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Ini ya. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini sudah ada ketentuannya ya. Mulai ketentuan yang pertama di sini, jika lemburnya di sini ya 30%, maka array lembur ya dihitung ya dari gaji pokok. Begitu juga ya untuk karyawan lembur 2 jam, maka lemburnya dihitung 32% array lembur dari gaji pokok. Begitu juga yang ketiga, untuk lembur 3 jam, gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok. Kemudian yang keempat, 36% array lembur dari gaji pokok. Kemudian yang kelima, jika lebih besar sama dengan 5 jam, ini di atas 5 jam, maka gaji lemburnya 38% atau array lembur dari gaji pokok. Nah, kemudian di sini inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan layar jumlah penghasilan gaji, golongan plus gaji lembur. Nah, ini. Nah, di sini kita memberikan jawaban ya terkait tugas yang di atas. Pertama, di sini ya saya buatkan tujuan program ini ya. Pertama, program ini dibuat untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan karyawan ini ya, A, B, C. Kemudian jumlah jam lemburnya 1 sampai 5 jam atau lebih. Nih ya, ini tujuan program. Kemudian berikutnya di sini pembahasan yang B, array gaji pokok. Nah, ini ya, untuk program Java integer ini ya, karena ini bilangan ya. Kemudian kita buat ya, buka kurung siku, ini juga ya, ini karena ketentuan untuk array ini pengelompokan. Dari gaji pokok sama dengan, nah ini kita kelompokkan ya, mulai dari 5 juta, 6.500.000, kemudian 9.500.000. Kalau kita hitung re ya, ini 5 juta ini berada di indeks 0 ya, untuk indeks 5 juta. Ini berada di indeks 0 ini untuk golongan A. Kemudian untuk 6.500.000 kelompok yang kedua ini berada di indeks yang pertama ini ya. Nah, ini ya.
Kalau kita hitung dari 01, indeks 1 berarti ini berada di indeks 1 ini. Kalau kita hitung dari 12 berarti indeks kedua ya. Nah, ini. Tapi karena ngitungnya dari 0 berarti kita sebut indeks 1 sama dengan golongan B. Ini gajinya 6.500.000, indeks 2 sama dengan golongan C di sini 9.500.000. Berarti ini kalau kita hitung jumlah indeksnya ini hitungnya dari 0, berarti 0, 1, 2, 3 indeks. Misalnya kalau kita sebut di sini ya, contohnya ya, indeks yang pertama ini misalnya ya, berarti kita nyebutnya indeks pertama, indeks 1 sorry ya. Kalau kita sebut indeks 1 berarti 6.500.000. Kalau indeks 0 berarti otomatis 5 juta. Nah, ini re gaji pokok. Kemudian untuk re persen lembur. Nah, ini ya. Untuk re persen lembur ini program Japanya ya integer ya, buka kurung siku persen lembur. Berarti kelompoknya mulai dari 30, 32, 34, 36, 38. Ini ya kelompoknya kalau dihitung dalam persen ini berarti indeks 0 ini berarti 30% lembur 1 jam. Kemudian untuk indeks yang kedua ini ya, kalau indeks 1 ini ya, kalau kita sebut urutannya berarti indeks kedua 1 ya, sama dengan 30%. Ini lembur 2 jam. Kemudian urutan yang ketiga untuk indeks 2 sama dengan 34%, lembur 3 jam. Sedangkan urutan indeks keempat ini indeks ketiga sama dengan 36%, lembur 4 jam. Kemudian urutan indeks kelima indeks 4% sama dengan 38%, ini lembur lebih dari 5 jam. Nah, ini ya, kalau dikelompokkan ini seperti ini kelompoknya indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya. Tetapi kalau kita urutkan kasih nomor berarti ini indeks pertama ini berarti indeks 1 ini 30 berarti indeks 0. Indeks kedua ini 1 ya, berarti ini isinya 32 ini ya. Kemudian indeks yang ketiga ini indeks 2. Indeks yang keempat ini urutan keempat ini indeks 3, urutan kelima ini indeksnya indeks 4 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya, ini jumlah indeksnya 5 karena kita mulai indeks ini aturannya dihitung mulai dari 0. Kemudian di sini ya terkait dengan input dari pengguna. Nah, ini ya, pertama di sini golongan karyawan dimasukkan sebagai huruf ini ya, huruf A, B atau C. Kemudian jumlah jam lembur angka bulat ini ya, angka bulat bisa dihitung ya, angka bulat nih ya. Kemudian contoh ya, masukkan golongan karyawan A, B, C, ini D2B ini ya. Ini maksudnya kita masukkan golongan karyawan, apakah karyawan A, B, C ini ya, maka di sini B. Masukkan jumlah jam lembur ini ya, misalnya di sini jumlah jam lemburnya 3, maka di sini ya, jika jumlah jam lembur 3 menentukan indeks gaji. Kemudian yang E ya, proses dalam program menentukan indeks gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, ini ya, jika A indeksnya sama dengan 0, jika B indeksnya sama dengan 1, jika C indeksnya sama dengan 2, mengambil gaji pokok dari re ini ya, mengambil gaji pokok dari re berdasarkan indeks tersebut. Kemudian menentukan persen lembur berdasarkan jam lembur. Nah, di sini ya untuk 1 jam di sini 30% ya, 2 jam 32%, ketentuannya ya. Untuk 3 jam 34%, kemudian 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam ini 38%. Nah, coba. Kemudian yang keempat, menghitung gaji lembur. Nah, ini bagaimana menghitung gaji lembur untuk program Japa. Di sini ya, gaji lembur sama dengan
persen, ini ya jumlah persen atau persen bagi 100 kali gaji lembur. Nah, kemudian menjumlahkan yang terakhir di sini ya, atau saya ulas sedikit ya, program Japanya gaji lembur. Nah, ini berapa gaji lemburnya ya? Jika golongannya A berarti 5 juta, berarti persen berapa persen ya? Berapa gaji lemburnya di sini ya? Berarti persen bagi 100 kali gaji ini ya. Nah, kemudian yang kelima, menjumlahkan total penghasilan. Program Japa total sama dengan gaji plus gaji lembur. Nah, ini ya, ini untuk menjumlahkan total penghasilan. Kemudian output program. Nah, ini yang ditampilkan di layar. Di sini ada golongannya, ini ya, sesuai golongan. Kemudian yang kedua gaji pokok, yang ketiga gaji lembur, yang keempat total penghasilan. Contoh hasil tampilnya seperti ini ya. Nah, ini yang sudah saya buat menggunakan program Fiscode ini ya. Nah, ini. Nah, di sini tadi dia jumlah jam lemburnya jika 3, berarti kalau yang 3 di sini golongan B ini ya. Kalau kita lihat dari yang ketiga, gaji pokoknya di sini 6 juta, yang B ya, golongan B 6.500.000, kemudian gaji lemburnya 2.210.000, kemudian total penghasilan 8.710.000 ini ya. Nah, ini yang sudah valid dalam bentuk program Fiscode ini. Kemudian untuk prakteknya, realita prakteknya, hasil Fiscode juga ini sudah saya buat dalam bentuk Fiscode. Nah, ini ya, ini saya uji coba apa betul tidak. Nah, ini ya. Nah, sekarang program yang sudah tadi ini udah dalam bentuk program. Ketika saya jalankan ini ya, kita run ya, atau langsung sini dari sini ya, run. Bisa juga ya, start atau run. Sorry ya, nah, ini dah. Nah, ini. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Sekarang kita tes uji coba ya. Masukkan golongan karyawan ABC. Tadi golongan 3 ya. Golongan B, sorry ya, golongan B. Kemudian masukkan golongan karyawan ya, berarti yang golongan B. Enter. Kemudian masukkan jumlah jam lembur 3 ya. Nah, ini jumlah jam lembur 3 kali, mungkin maksudnya 3 kali lembur. Kemudian kita enter. Nah, ini ya, ini secara otomatis akan menampilkan. Nah, ini ya, menampilkan total penghasilan. Nah, ini bentuk praktek yang saya gunakan di sini, menggunakan program Fiscode untuk menguji coba hasil program, hasil jawaban yang saya berikan ini. Langsung saya uji coba praktek dengan menggunakan program Fiscode sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, ini demikian presentasi yang demikian ya, untuk presentasi yang dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya sebagai mahasiswa masih dalam proses belajar, mungkin banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan terkait dari apa yang saya presentasikan atau apa yang saya sampaikan dari jawaban saya sebagai mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak atas bimbingan ibu dosen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lagi sekali terima kasih banyak atas segala bimbingannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.